Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai pembiasan dan pemantulan. Jadi minggu lalu kan sudah diskusi, yaitu mengenai pemantulan dan pembiasan, ya, refleksi dan refraksi. Oke, sekarang kita akan coba diskusi lebih detail lagi untuk materi pemantulan dan pembiasan. Ini saya rekam ya, nanti setelah ini saya upload ke YouTube buat bisa diulang-ulang lagi. Tapi juga saya punya catatan, nanti saya share ke ketua kelas untuk catatannya, coret-coretannya. Oke, sekarang saya langsung saja ya, kita langsung share screen ya. Share screen. Oke, kita langsung share screen. Oke, kan minggu lalu kita sudah belajar itu mengenai pemantulan dan pembiasan. Nah, ini adalah aplikasi untuk dari PET ya, PET Colorado.edu ya. Ini kita coba, kan minggu lalu sudah dijelaskan mengenai pemantulan. Jadi kalau pemantulan ini kan sinar datang dengan sinar pantul, ini sudutnya sama ya, dia memiliki sudut sama, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Ini sesuai dengan hukum pemantulan Snellius ya, ini sesuai dengan hukum pemantulan Snellius. Jadi sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Jadi kalau sudutnya besar, dia akan besar, sudutnya kecil, dia akan kecil. Nah, ini pada bidang datar ya. Jadi kalau secara detail, ini saya tuliskan, saya buka whiteboardnya ya. Ini saya tuliskan di sini bahwa untuk pemantulan ini ya, pemantulan adalah istilahnya refleksi ya, pemantulan, tuliskan pemantulan atau istilah refleksi. Nah, kalau pada bidang datar ini menurut Snellius kan, ini ada bidang datar, terus ada bagian diarsir. Kalau simbol diarsir ini berarti dia berada di belakang cermin. Jadi kalau sini ada sinar datang gini, nah terus sudut datangnya adalah I, sudut datangnya I, terus dia dipantulkan. Nah, sudut datangnya adalah R. Nah, maka menurut Senelius bahwa sudut sinar datang berarti sin I sama dengan sin R ya. Sudut untuk pemantulan daripada Senelius. Jadi, kalau misalkan ada dua cermin yang diletakkan secara sudut tertentu, ya misalnya dia letakkan tegak lurus seperti ini. Ya, ini cermin. Kalau contoh yang gampang ya. Kalau ulangan juga gampang. Nah, ini cermin. Saya letakkan, diberikan sinar ya, sinar datang gini. Misalnya ini sinar datangnya dia bentuk sudut dia 60 derajat. Maka dia akan dipantulkan sini. Ini kan pantulkan 60 derajat. Nah, terus ini garis normal ya. Jadi ini ada garis normal. Jadi garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang. Kalau ini 60 berarti sini 30, dan dipantulkan dengan sudut yang sama, dia 30 derajat gitu ya. Nah, juga kalau pada cermin datar kan bisa terbentuk suatu bayangan. Bayangannya itu seperti ini gambarnya. Jadi kalau misalkan ini ada cermin, ini review yang minggu lalu ya. Ada cermin seperti ini. Ya, ini gak rata nih. Hapus dulu biar rata. Saya ulangi gambarnya. Ini misalnya ada cermin, sama aja, nggak pakai penggaris. Oke. Nah, ini ada cermin gini. Nah, ini ada objek sini misalkan. Objek ya, ada benda ini ya. Karena ini dua titik atasnya A, titik bawahnya saya beri simbol B.
maka bayangan terbentuk gimana? Nah, caranya pembentukan bayangannya minimal harus ada dua sinar. Yang pertama, kalau pada eh, cermin datar, misalnya kita ambil sinar pertama yang horizontal gini. Maka kalau horizontal tegak lurus dengan cermin, dia akan dipantulkan melalui titik yang sama sebenarnya. Jadi dia akan dipantulkan melalui titik yang sama. Kemudian diambil garis lagi, sinar lagi yang untuk sudut tertentu. Misalkan sudutnya alfa gini. Nah, maka dia akan terpantul dengan sudut yang sama, sudut alfa juga. Nah, hasil pemantulannya kan ini tidak ketemu hasil pemantulannya. Ini diperpanjang. Diperpanjang, ini diperpanjang, maka sini ketemu nilai A aksen ya. A aksen gitu kan. Titik bawah, titik B, misalkan ya sama cara ini, sinar datang, kemudian dipantulkan lagi karena dia tegak lurus bidang, terus yang ini untuk sudut tertentu, misalkan sudutnya adalah ini sudutnya beta, dia mantul gini, dia sudutnya beta, nah ini diperpanjang, nah ini diperpanjang gini, nah ini sini ada B aksen. Jadi kalau simbolnya ini S aksen. Nah, sifat bayangannya kira-kira sifat bayangannya ini nyata atau maya? Sifat bayangan ini. Coba ada yang bisa jawab. Nyata atau maya? Silakan. Yang bisa jawab. Siapa nih yang bisa jawab nih? Maya, Pak. Maya. Kenapa maya? Karena di belakang cermin. Ya, di belakang cermin. Benar ya. Maya di belakang cermin. Oke, sekarang kita coba lihat. Jadi kalau sebenarnya ada secara istilah ya, nyata dan maya. Jadi ada istilah bayangan nyata dan istilah bayangan maya. Kalau secara geometri ya, bayangan nyata itu adalah bayangan yang dibentuk oleh perpotongan perpotongan langsung ya, sinar pantul atau sinar bias ya. Sedangkan kalau maya ini dibentuk dari potongan perpanjangan ini secara geometri ya, sinar pantul atau sinar bias. Nah, ini kalau dia maya. Nah, karena dia ini diperpanjang, jadi ini pantulnya sini. Pantulan pertama, pantulan kedua ke atas, ini diperpanjang, maka dia terbentuk bayangan maya. Sama ini terbentuk bayangan maya. Kalau benda maya ada nggak benda maya? Nah, sulit ya, sulit didefinisikan. Oke, sekarang gini. Sebelum saya lanjutkan, saya ada persoalan nih. Saya ada persoalan. Coba kalian buka nirpotnya. Nirpot sini saya sudah siapkan soal seperti ini. Ini kodenya ini ya. Oke, kodenya saya copy linknya. Saya copy link. Saya taruh di chat. Ntar saya taruh di chat biar gampang langsung diklik. Kalau mau, ntar saya copy link dulu. Mana kodenya tadi? Nah, ini kodenya. Saya copy link. Saya taruh di chat. Oke, saya taruh chat atau buka nirpotnya, terus masukkan kodenya ini, nirpot.com, masukkan kodenya ini. Oke, silahkan kalian coba. Oke, silahkan bergabung, saya tunggu.
Ini ada persoalan seperti ini. Ada persoalan, ini ada dua cermin nih. Cermin pertama, cermin kedua. Cermin pertama disinari dengan sudut 65 derajat. Nah, terus dipantulkan kembali sini sehingga terjadi pemantulan yang sinar pantul keduanya ini dia sejajar dengan cermin pertama. Berapa nilai sudut theta? Oke, dicoba. Ayo, silakan. Saya tunggu. Oke, kita lihat sini. Ini jawabannya 25, benar. 65, 25, 25. Cuma dapat 25 dari mana nih? Oke, ntar saya jelaskan. Oke, ini benar ya. Jadi jawaban tetanya tulis teta berapa gitu ya. Oke, kita lihat yang lain ya. Ini bagus banget nih gambarnya nih. Naswa. Oke, ini 5 65 ya 65. Oke, belum terusin. Belum ada lagi. Oke, jadi sudut tetanya berapa? Kan tanya berapa sudut tetanya. Oke. Oke, sudah. Oke, ini keren-keren nih jawabannya nih. Oke, sudah jam 10.50. Kita langsung bahas ya, karena ini soalnya lumayan banyak. Saya langsung ke whiteboard lagi. Oke, saya langsung ke whiteboard. Tadi kan soalnya, mana soalnya, digeser dulu ke atas. Soalnya, coba semuanya lihat ke sini, ke zoom-nya. Tadi soalnya seperti ini. Ditanya berapa sudut tetanya ya, sudut tetanya berapa. Oke. Ditanya berapa sudut tetanya. Oke, seperti ini ya. Ya tadi udah hampir benar ya teman kalian. Jadi caranya gini. Caranya pertama ini kan ada garis normal ya, garis normal untuk yang pertama ini. Garis normal pertama sini. Nah, terus kita buat lagi garis yang sejajar dengan garis normal pertama. Ya, karena ini N1. Tarik garis sejajar gini. Nah, ya, garis sejajar ini. Ya. Berarti kalau ini sudutnya 65, sini berapa? Halo? 65 kan? Iya. Nah, di sini secara Pythagoras kan pasti sini sudutnya 65. 65, ini kan? Nah, kalau sini sudut theta, sini sudutnya theta, gini kan? Nah, ini kan pasti 90 nih. Ini pasti 90. 90 derajat. Nah, kalau secara matematik trigonometri kan kalau garis apa? Ini ya, setengah lingkaran ini kan 180 ya. 180 derajat sama dengan theta ditambah ini 65 tambah ini 90 tambah theta gini kan. Nah, jadi 180 sama dengan 2 theta tambah berapa? 155, berarti 2 theta sangat 25 derajat gitu ya. Maka nilai tetanya sama dengan 25 per 2.
Jadi 12,5 derajat. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi kan diminta nilai tetanya ini berapa. Oke, kalau paham, coba soal kedua. Soalnya naik satu level. Soalnya naik satu level. Ini saya geser, lihat di nirpotnya. Oke, soal kedua, gambar samping memperlihatkan seorang pengamat berdiri depan cermin sejauh X meter. Agar pengamat dapat melihat seluruh lebar dinding di belakang, maka skema jalannya sinar yang dipantulkan ke cermin berapa. Jadi kalau gambar ini ada pengamat, nih panjang cerminnya 1 meter, ya. Pengamat jaraknya X, nah maka berapa nilai X-nya. Oke, dicoba buat skemanya aja. Skemanya gimana? Jadi supaya orang ini dapat melihat dinding di belakangnya dari hasil pemantulan. Oke, silakan buat skemanya. Oke, sekarang kita bahas ya. Nih waktunya berjalan terus karena lumayan masih ada beberapa soal lagi sambil pembahasannya. Saya langsung ke whiteboard ya. Oke, sambil mencoba memproyeksikan, lihat sini, lihat ke whiteboard. Tadi whiteboardnya ini, oh ya tadi sambil soal, nomor soal ini ya. Oke, kita bahas. Kita bahas cerminnya tadi soalnya saya import soal dulu. Nah, ini. Oke, saya perbesar. Seperti ini. Oke, coba sebelum saya lanjut, saya lihat lagi yang sudah mengirimkan. Oke, keren-keren nih. Yang belum gabung ke Nirpot silahkan langsung gabung ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi gini. Kalau untuk soal ini ya, misalkan ini pengamat ya, pengamat di sini. Karena nih kita anggap aja di mata pengamat menghadap ke cermin. Dia melihat ke sana. Nah, kan kalau pengamat ini pengen melihat apa dinding di belakangnya, kan sinar berasal dari benda ke mata ya, kan dari mata ke benda. Jadi kadang suka ada terbalik. Jadi sinar bukan dari mata ke benda, tapi dari benda ke mata. Jadi kalau ingin melihat dindingnya, bendanya, berarti sinar dari dinding ke cermin ya, ke cermin sini. Terus dipantulkan dengan sudut yang sama ke mata gini. Ya, jadi sinar masuk ke mata. Nah, sama yang dinding satunya ini ke cermin. Nah, terus ini ke mata seperti ini. Ya, jadi cermin yang digunakan ini ya, cerminnya ya. Nah, terus kan ini bisa diproyeksikan. Jadi sinarnya diproyeksikan. Ya, seperti contoh yang awal tadi. Nah, proyeksikan seperti ini. Begini. Nah, terus ini juga saya proyeksikan. Bisa diproyeksikan begini. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi sini ada dindingnya lagi di sini. Kan sini terlihat ya, dia akan membentuk suatu segitiga ya. Ada dua segitiga di sini. Sini bisa terlihat ada segitiga. Ini akan ada segitiga kalau secara matematik.
Jadi kalau digambarkan gini, segitiga gini, ya ini segitiga. Yes, ini kok bisa berubah. Nah, seperti ini ya. Jadi segitiga ini yang ininya ya, yang tengahnya ini sama dengan sini ya. Jadi yang tengah sini sama ini nih. Nih 1 meter. Jadi ini 1. Yang pinggir sini sama dengan tinggi dinding ya, 5. Terus jarak ini ke sini adalah X. Jarak dari ujung sini ya, ujung sini, ujung daripada segitiga ini sampai ke sini ya, ke kaki segitiga ini berarti kan X plus 16 kalau secara matematik. Nah, maka dari persamaan kesebangunan segitiga kan bisa kita lihat berarti kan perbandingan X per 1 sama dengan ini X per 16 per 5. Gini kan? Kali silang berarti 5X sama dengan X plus 16. Berarti 4X sama dengan 16. X-nya sama dengan 4 meter. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oke, tadi permukaan datar. Sekarang kita lanjut ke permukaan lengkung ya. Permukaan lengkung. Nah, permukaan lengkung. Permukaan lengkung itu ada 2 ya. Permukaan lengkung. Permukaan lengkung itu maksudnya cermin lengkung ya. Nah, masih cermin, pemantulan. Permukaan lengkung ada permukaan, ada cermin cekung, ada berikutnya cermin cembung, cermin cembung. Tapi permukaan lengkung ini harus sferis ya, sferis. Sferis itu artinya dia sama seperti permukaan bola kan. Kalau permukaan bola kan dia gelongannya sama di setiap sisinya, maka dia disebut sebagai sferis. Jadi kalau misalkan ini saya gambarkan suatu lingkaran gini, nah maka ini kalau tarik dari pusat jari-jari, tarik sini, ini tarik sini, ini tarik sini, misalkan tarik sini, nah dia akan tegak lurus di sini ya, akan tegak lurus. Nah, itu disebut sebagai permukaan sferis ya, tegak lurus ini. Nah, cermin cekung ini istilahnya cermin konkav, atau istilahnya cermin, kalau cermin dia cermin positif ya, atau cermin konvergen. Beda dengan lensa. Konvergen itu adalah mengumpulkan sinar. Sedangkan cermin cembung adalah dikenal dengan istilah cermin konveks ya, konveks atau cermin negatif. Dia bersifat divergen, menyebarkan sinar. Jadi kalau digambarkan di sini, kalau cermin cembung, jadi yang diarsir yang berarti dia belakang cermin. Ini cermin cekung ya. Cermin cekung ya, cermin cekung gini ya, diarsir bagian belakang cermin. Nah, maka kalau ada berkas cahaya sejajar masuk ke cermin, berkas cahaya sejajar gini masuk ke cermin, dia akan difokuskan atau dikumpulkan satu titik sini ya. Atau sebaliknya, kalau berkasnya sinarnya sumbernya dari tengah sini, dia akan dipantulkan sejajar. Jadi kan kemarin ada model 3D yang flash light ya, center dan itu untuk mobil dan lampu mobil. Nah, kenapa dia menggunakan cermin, bantuan cermin?
karena supaya apa, dapat memfokuskan sinar supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, sekarang kalau divergen itu gunanya untuk menyebarkan sinar. Jadi divergen apa, cermin cembung seperti ini. Jadi pemantulan tidak hanya cahaya, suara juga bisa dipantulkan ya. Jadi kalau misalnya cermin cembung ya, cembung seperti ini ya, dia akan disebarkan ya, disebarkan ya, disebarkan seperti ini. Jadi disebarkan ke segala arah ya, apa, menyebar ya, ya seperti ini. Nah, sekarang pada cermin ini percobaannya kan udah kita lihat sebelumnya di sini di petnya. Saya coba yang cermin ya. Nah, ini misalkan kalau tadi bidangnya rata, ini misalnya pemantulan, saya klik yang refleksi. Bentar, ini mouse-nya kenapa nih? Oke, saya klik yang refleksi pemantulan. Saya pakai berkas cahaya. Nah, maka terlihat sini pemantulannya. Sudutnya saya ubah. Nah, ini kan ada pemantulannya ya. Nah, tapi kalau untuk permukaan yang lain, misalnya permukaannya cekung. Nah, maka hasil pemantulannya dia terpusat ke satu titik ya, hasil pemantulannya. Kalau pembiasanya dia akan menyebar, kebalikannya kalau lensa. Terus kalau untuk yang cembung, nah hasil pemantulannya dia akan menyebar. Ya, seperti ini ya. Jadi, nah ini kita kembali ke sini lagi. Jadi kalau cermin lengkung ini ada cermin cekung, cermin cembung. Nah, untuk cermin cekung ada dikenal sinar istimewa yang biasa kita gunakan. Nah, ini cermin cekung nih. Oh, warnanya saya ganti. Untuk cermin cekung. Nah, ini saya gambarkan sinar istimewanya seperti ini. Nah, ini bagian belakang cermin. Nah, terus ini ada R ya. Sini ada F. Nah, kalau untuk cermin, nilai F sama dengan setengah daripada jari-jari ya. Nah, kalau untuk cermin cekung, nilai F-nya itu bernilai plus ya. Kalau lensa cekung bernilai negatif. Nanti kita bahas. Nah, sinar istimewanya yang pertama, sinar sejajar sumbu utama dia akan dipantulkan ke titik fokus gini. Yang kedua, sinar yang menuju titik fokus dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama ya, sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar menuju pusat kelengkungan ya, R, jari-jari R, dia akan dipantulkan ke titik yang sama. Kenapa? Karena ketika dia berada di pusat lingkungan ini, lingkaran, setelah berada di sini, tarik garis ini dia akan tegak lurus. Ya. Seperti kaca di sana tegak lurus, dia akan terpantul kembali. Ya, ini sinar istimewanya. Nah, pembentukan bayangannya di sini nanti akan dibagi per ruangan. Ada ruang 1 sini antara titik O dan F ya. Ini ada ruang 2 ya, ada ruang 2, ada ruang 3 ya, terus ada ruang 4. Nah, sekarang jumlah antara nomor ruang benda plus bayangan berapa? Coba ada yang bisa jawab. Ya, silakan. 5, Ya? 5. Ya, 5. Jadi jumlah antara nomor ruang benda dan bayangan 5. Jadi kalau saya ambil contoh misalkan gini. Contoh misalkan ini ada cermin nih.
cermin cekung. Kalau contoh level 1 aja ya. Kalau ulangan level 2 dan 3. Oke. Contoh gini, ini ada F. Sini ada R. Nah, ini benda saya letakkan di sini. S. Nah, maka bayang dibentuk gimana? Nah, kamu bisa gunakan 2 sinar saja cukup. Kan ini benda di ruang 1, berarti bayangannya pasti di ruang 4 di belakangnya. Nah, cuman gambarnya gimana? Nah, oke, kita coba gambaran pertama. Sinar sejajar sumbu utama, dia dipantulkan melalui titik fokus. Gini ya, melalui titik fokus gini. Nah, kemudian sinar melalui apa? Jari-jari kelungan sini, ya, nggak pas. Nah, kira-kira gini. Sinar melalui jari-jari kelungan, dia dipantulkan melalui titik yang sama. Maka ini kan hasil pemantulannya nggak ketemu. Nah, ini diperpanjang, ini diperpanjang seperti ini. Nah, terbentuk bayangan ini. Nah, ini S aksen. Nah, kira-kira ini sifatnya gimana? Coba, ada yang tahu nggak sifatnya? Halo, silakan jawab. Oh iya, Pak. Ya, maya apalagi? Terus apa lagi sifatnya? Tegak. Tegak. Terus satu lagi, ukuran daripada ini aslinya Diperbesar. diperbesar. Jadi maya tegak diperbesar. Ini sifatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke cermin cembung. Cermin cembung. Cermin cembung itu ya cermin cembung atau konveks atau cermin yang memiliki nilai fokusnya negatif, ya. Nah, kalau cermin cembung saya gambarkan ini cembung yang diarsir yang di belakangnya, ya. Nah, dia titik fokusnya berada di belakang cermin, ya. Ini R ada fokus, ini O di sini. Nah, nilai F-nya itu setengah daripada R. Nah, sinar istimewanya, ya, sejajar sumbu utama dipantulkan seolah berasal dari titik fokus, jadi dipantul di sini. Terus sinar yang kedua, sinar yang menuju titik fokus ini, titik fokus ini ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, sinar yang ketiga, sinar yang menuju jari-jari kelungan gini, ya, tujuh R sini dipantulkan titik sama. Kenapa? Karena dia sudah pasti tegak lurus, ya, di sini. Oke, saya ambil contoh. Misalkan contohnya kan sehari-hari kamu bisa apa namanya, untuk spion mobil ya, spion kendaraan, spion motor, spion mobil, atau lampu apa namanya, spion lalu lintas yang ada di perapatan tuh, yang lagi viral TikTok tuh, dipencet-pencet sampai pada rusak tuh, ada ya. Nah, itu ya. Jadi bentuknya cembung gini. Nah, ini gini. Ini misalnya nih F-nya sini, R-nya di sini, objeknya di depannya. Nah, ini saya gambarkan dulu, saya kasih contoh dulu. Nanti ada soal yang harus kamu kerjakan. Nah, ini sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah berasal dari titik fokus, ya. Ini sana. Terus sinar yang kedua, sinar yang menuju titik fokus ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Bayangannya gimana? Bayangannya ini diperpanjang. Jadi karena diperpanjang dia bersifat maya. Ya, paham ya? Jadi kalau ini S, ini S aksen, berarti di sini sifatnya maya
tegak diperkecil. Kenapa? Karena ukurannya lebih kecil daripada benda aslinya. Nah, kemudian untuk perumusannya, untuk cermin cembung maupun cermin cekung, dia sama rumusnya. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, kenapa ini kita pelajari? Karena nanti digunakan pada alat optik ya. 1/F sama 1/S tambah 1/S aksen, ini rumusnya. Jadi F-nya itu ada dua nilai, bisa plus, bisa bernilai min. Kalau plus berarti dia cermin cekung ya, cekung. Kalau min berarti cermin cembung ya. Nah, sedangkan S aksen berarti bayangan. Bayangan juga sama, bisa bernilai plus, bisa bernilai min. Kalau plus berarti dia bayangan nyata, bayangan nyata. Kalau min berarti dia bayangan maya. Ya, paham ya? Oke, kalau paham, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ini saya udah siapkan soal di sini. Soal yang berikutnya di Nirpot. Soal yang ketiga sekarang. Oke, ini ada objek anak panah letakkan depan cermin jukung dengan posisi seperti pada gambar. Buat skema letak bayangan terjadi. Oke, silakan. Jadi, kalau itu kan contohnya bayangannya tegak. Bayangan tegak. Nah, sekarang bayangannya dia seperti ini. Posisinya horizontal. Oke, dibuat skema bayangan terjadi. Kalau bayangan di ruang 2, bendanya di ruang 2, bayangan pasti berada di ruang 3 ya. Oke, itu clue-nya. Udah jawab teman, kasih tandanya. Oke, kita lihat. Ya, nggak apa-apa. Oke, kok tandanya dihilangin? Nggak apa-apa. Jadi ini benar nih. Ini benar. Jadi, nah cuman kan bedanya ini tidur nih. Siapa namanya? Safrina ya. Tidur. Nah, sekarang kok skema bayangannya gimana? Oke, ntar kita coba lihat. Coba lihat yang lain. Novira ya. Ini harusnya bendanya tidur. Nah, ini ya. Ini dua Amelia. Sama kayak bu guru kimia namanya. Oke. Dua Amelia. Ya. Kok dua Amelia dihapus tadi? Ada. Oke, sekarang ayo Siva ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas. Ya, kita bahas. Jadi ke whiteboard lagi. Saya bahas ini, kita bersama bahas. Jadi kan sini saya import dulu gambarnya ini. Oke. Nah ini seperti ini. Nah, ini gambarnya terlalu lengkung nih kelengkungannya, tapi nggak apa-apa. Nah sekarang ini pertama ya, saya pakai penggaris saja biar ini. Enggak, pertama kita buat garis normalnya dulu. Garis normalnya. Oke, garis normal itu dari R ke permukaan ini, kelengkungan cermin. Ya, ini karena gambarnya nggak pas ya, jadi nggak, harusnya cerminnya agak ini nggak terlalu cembung ya cerminnya. Ini dari R tarik sini, tarik dari R sini. Nah ini
gaya normalnya, garis normal ya. Ini dapat kita katakan sebagai garis normal ya, garis normal. Jadi kalau ini ada lingkaran gini, kalau tarik garis ini, nah ini pasti tegak lurus. Dari sini pasti tegak lurus. Ini disebut garis normal. Nah, pertama kita buat titiknya. Titik misalnya depan ini fokus ya. Ini A, ini titik B. Ya. Nah, terus kita tarik garisnya dari A. Dari A ke sini. Nah, ini sudutnya alfa. Nah, terus ini tarik garis ini. Tarik garis ini, sudutnya udah sama ya besarnya. Sama. Terus tarik lagi sini. Ini. Panjang sampai ujung. Oke, ini sudutnya juga alfa, ya harus sama. Nah, terus saya geser dulu ya, ini karena kejauhan garisnya. Saya geser. Saya geser ini. Ya. Nah, ini saya tarik garis lurus lagi. Nah, sumbu optiknya saya perpanjang lagi. Ini nanti kamu pakai penggaris yang rapi. Ini kan saya spontan aja. Berarti ini adalah A aksen, gini kan ya. Terus yang B sama, ini tarik garis normal lagi sini. Ya. Nah, terus yang B tarik sini. Ya, berarti sudutnya misalkan beta. Ya, dia lebih kecil sudutnya beta. Nah, dia mantul lagi sudut yang lebih kecil ya, sudut yang lebih kecil. Nah, kira-kira di sinilah ya. Ini sudutnya beta juga sama sudut pantulnya. Berarti sini B aksen. Nah, berarti bayang yang dibentuk ya. Ini panahnya ya, panahnya ini mana nih? Oh, sini. Nah, terlihat sini ya, seperti ini gambarnya. Berarti kalau seperti ini, sifat bayangannya apa nih? Coba, ada yang tahu nggak? Halo? Sifat bayangannya apa nih? Halo, sifat bayangannya adalah? Nyata terbalik nih. Ya, nyata, terbalik, diperbesar. Diperbesar. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oh, nanya Pak. Ya, silakan. Ini berarti pakai sudut istimewa sih Pak? Ya, kalau ini nggak pakai sudut istimewa, jadi pakai Snellius ya. Jadi sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Jadi kalau misalnya sini sudutnya alfa, ini beta, ini beta. Nah, tarik garis normalnya dari titik R. Ya, jadi kalau lingkaran kan udah pasti tegak lurus di sini nih. Ini karena gambarnya nggak sesuai aja. Kalau gambarnya pasti udah pasti tegak lurus. Terus sama kenapa titik A sama B-nya pakai garis normal yang beda Pak? Iya, sebenarnya bisa garis normal yang sama. Cuma kan apa namanya? Agak ribet aja ya. Numpuk sinarnya jadinya. Jadi Oh berarti kalau misalnya yang B pakai yang atas, nanti B aksennya tetap sama di titik itu. ya tetap sama. Ntar kamu coba ya. Kamu coba. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut sekarang berikutnya adalah pembiasan. Pembiasan itu kita lihat di sini di aplikasi pad-nya. Pembiasan tadi udah diperlihatkan ya. Nah, jadi kalau pembiasan ini kalau dari medium dari udara ke air enggang ke rapat, dia akan dibiaskan mendekati garis normal seperti ini ya. Kita jangan lihat pemantulannya. Tadi kita sudah bahas pemantulan, sekarang kita lihat pembiasan. Jadi kalau dia dari medium
renggang ke rapat dibiaskan mendekati garis normal. Tapi kalau dia tegak lurus gini, tegak lurus, nah dia tidak dibiaskan. Nah, ya seperti ini. Ya, atau misalkan lebih rapat lagi mediumnya, misalnya gelas atau kaca, dia lebih ke arah dalam. Atau kalau misal dibalik, di atasnya misalnya air dari rapat ke renggang, misalnya dari gelas ke air, misalkan. Dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, di sini bisa terjadi pemantulan sempurna. Ya, pemantulan sempurna itu seperti ini ya. Ya, pada saat dia sudutnya tidak lagi dibiaskan, tapi semuanya dipantulkan, namanya di pemantulan sempurna. Nah, gini ya, ini kan ada dibiaskan di pemantulan sempurna. Nah, ini timbul fata morgana. Nah, kalau polarisasi dia dari renggang ke rapat, berarti sudut pantulnya dengan sudut bias harus 90 derajat. Polarisasi yang kemarin. Jadi misalnya dari udara ke air. Nah, polarisasi terjadi kalau dia sudut ini, ya, sudut antara yang dipantulkan, yang dibiaskan dia akan sebesar 90 derajat. Nah, sekarang gini, kita lihat panjang gelombangnya sekarang. Panjang gelombangnya gimana? Kalau dia masuki medium yang lebih rapat, ya, ini kan terlihat ya panjang gelombangnya. Kalau dia semakin rapat, maka dia akan semakin kecil panjang gelombangnya, ya. Sedangkan warnanya tidak berubah, berarti artinya frekuensi tidak berubah. Sedangkan yang dipantulkan akan tetap sama panjang gelombangnya, ya. Terus kalau makin rapat lagi, makin rapat misalnya gelas, nah dia panjang gelombangnya semakin lebih kecil, ya. Oke, sekarang ke ini ya, ke whiteboardnya. Jadi kalau untuk pembiasaan saya geser dulu, saya geser sinilah. Oke, pembiasan. Kalau menurut Snellius ya, Snellius kan sini ada bidang batas, misalkan indeks biasanya N1, N2. Nah, ini ada sudut sinar datang. Kalau dia lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Sini. Ya, sini sudut I, sini sudut R. Ya, berarti misalkan dia nilai N1 lebih kecil N2, maka sudut I lebih besar pada sudut R. Nah, menurut Snellius ya. Nah, sini persamaannya adalah N1 sin I sama dengan N2 sin R. Nah, ini menurut Snellius. Artinya kalau sinar berasal dari udara ke air, maka N1-nya adalah udara, N2 adalah air. Kalau sinar berasal dari air ke udara, berarti N1-nya adalah air, N2-nya adalah udara. Ya, paham ya? Ini harus dipahami. Nah, jadi pembiasaan ini panjang gelombang gimana? Kan kita tadi udah lihat, misalkan panjang gelombangnya di sini adalah lambda 1, sini lambda 2. Nah, sini lambda 2 lebih pendek, maka ini persamaan kita bisa ubah jadi N2 per N1 sama dengan sin I per sin R sama dengan perbandingan lambda 1 per lambda 2. Ya, cepat rambat gimana? Kan rumus cepat rambat V sama dengan F kali lambda. Artinya nilai V sebanding dengan panjang gelombang ya. V sebanding dengan panjang gelombang. Sedangkan nilai frekuensinya tetap F1 sama F2, dia tetap. Ya, kan tidak berubah warna. Kecuali kalau dia prisma, dia berubah warna, berarti frekuensi akan berubah. Maka di sini cepat rambatnya adalah V1 per V2 gini. Ini menurut hukum Snellius. Dan besarnya indeks bias kan secara definisi kan indeks bias itu adalah
perbandingan antara cepat rambat di udara dengan cepat rambat di suatu medium ya. Jadi indeks bias itu kan bisa C per V. Ya, C ini cepat rambat cahaya di udara, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau V berarti cepat rambat cahaya di suatu medium. Nah, ini indeks bias. Oke, sekarang sebelum saya lanjut, saya kasih soal. Kalian harus coba bisa menjawabnya. Soalnya udah saya siapkan. Oke, soal nomor berikutnya. Mana kursornya? Oke, nah ini gampang. Sinar merah merambat mulai prisma seperti pada gambar di samping, maka besarnya indeks bias prisma. Oke, ini seperti ini. Merambat lurus mengenai prisma, tanya berapa indeks bias daripada prisma ini. Oke, silakan kalian coba, waktunya 3 menit dari sekarang. Tidak harus skema, langsung kalian tulis jawabannya nggak apa-apa. N-nya berapa? Jadi misalnya rumusnya N1 sin I sama dengan N2 sin R, boleh langsung gitu. Ayo, silakan mencoba. Kita bahas. Ini tanggung lah, Nasmi dikit lagi nih jawabannya. Oke, saya bahas saja karena ntar waktunya keburu ajan. Oke, saya bahas, saya ambil soalnya dulu. Saya impor soalnya. Saya impor soalnya di sini. Ini soal yang ini. Nanti kita satu soal lagi nih. Kita hanya 5 soal kita bahas. Oke. Ini masih level 1 ya soalnya ya, belum level 2. Oke, gini. Jadi, oke, semua lihat zoom. Perhatikan. Jadi kalau misalkan ada sinar ya, ini kan prisma. Prisma dari kaca. Karena indeks biasnya adalah NK. Nah, dia ada 2 permukaan. Permukaan pertama ini, permukaan kedua yang kaca ke udara. Permukaan pertama kan dari udara kaca, permukaan kedua dari kaca ke udara. Nah, pada saat permukaan pertama dia tegak lurus, berarti dia tidak dibelokkan. Nah, sedangkan permukaan kedua berarti dari kaca ke udara, ini udara. Maka dia mengalami pembiasan menjauhi garis normal. Seperti tadi simulasinya ya. Ini garis normal, tegak lurus. Maka dibiasakan menjauhi garis normal. Berarti sini ada sudut datangnya. Sudut datangnya I. Sudut biasnya R. Ya. Ini R. Nilai R-nya berapa? 90 derajat. Nah, sekarang kalau gini berarti kamu lihat berarti sinar dari kaca ke udara. Ya, dari prisma kaca ke udara. Berarti yang menjadi N1 adalah udara. Ini N1-nya, yang N2-nya adalah N1-nya adalah kaca, N2-nya adalah udara. Jadi di sini menurut Snellius berarti kan N1 sin I ya sama dengan N2 sin R gini. Nah, I-nya berapa? Nah, ini sudutnya kan kalian 30, sini 60. Ya, sini berarti 30. Gitu ya. Berarti N1
adalah N kaca yang ditanya, sin 30 sama dengan N2, N udara, dia nilainya 1, sin R-nya sin 90 derajat. Berarti kan N kaca kali setengah sama dengan 1 kali 1. Berarti nilai N kacanya sama dengan 2. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke. Saya lanjut lagi soal berikutnya. Soal berikutnya saya lanjut lihat nirpotnya. Oke, naik satu level, level 2. Sinar merambat dari udara, kaca, air seperti pada gambar samping, maka besaran nilai sin theta. Nah, jadi udara, kaca, air, nggak apa-apa. Kamu jawab aja, yang salah nggak apa-apa, kamu jawab. Udara, kaca, air. Jadi dari udara untuk sudut theta, kan dari udara kaca dibiasakan mendekati garis normal. Terus dari kaca ke air dia menjadi garis normal. Nah, tapi menjadinya dia sejajar dengan batas kaca nih. Ditanya berapa nilai sin theta. Jadi nilai N udaranya 1, N kacanya akar 2, N airnya 4/3. Oke, silakan mencoba. Saya buka whiteboardnya, terus saya geser, saya impor soal di sini. Nanti coret-coretnya saya kirim ke ketua kelas seperti biasa. Saya buka coret-coretannya. Di sini 5 nomor aja, nggak ada lagi soalnya, cuma 5. Oke, gini, segini lah. Oke, sekarang kita coba bahas. Oke, semua lihat ke Zoom. Oke, di sini kan sinar berasal dari udara, kaca, terus air. Jadi ini sinar datang kita simpulkan misalnya ini I1 ya. Saya kasih warnanya biar ini jelas ini. Misalnya ini I1. Berarti kan dibiaskan berarti sini R1 gitu ya. Terus bidang batas kaca dan air ini kan garis normal ini. Nah, berarti sini sudutnya adalah I2. Nah, di sini sudutnya adalah R2. Ini kan sudutnya R2. Nah, di sini kan bisa saya lihat misalkan dari ini sinar dari kaca, udara ke kaca. Udara ke kaca. Berarti yang menjadi N1 adalah udara, N2-nya adalah kaca. Berarti kan N udara sin I1 sama dengan N kaca sin R1. N udara berarti 1 nilainya. Sin I1 berarti sin theta. Nah, N kaca itu akar 2. Akar 2. Sin R1, ya udah tulis aja sin R1. Berarti nilai sin theta sama dengan akar 2 sin R1. Kita anggap aja ini persamaan pertama. Karena kita belum ketemu nilai sin R1-nya berapa. Oke, sekarang kita lihat nih. Dari kaca ke air. Ya, kaca ke air. Nah, kaca ke air berarti kan sinarnya dari kaca ke air. Berarti N1-nya adalah N kaca, N2-nya adalah N air. Berarti kan N kaca sin I2 sama dengan N air sin R2. Nah, R2-nya dia kan tegak lurus nih.
nilainya 90 derajat. Berarti N kaca ya sin I2 sama dengan N air sin 90. Berarti N kacanya adalah akar 2 sin I2 sama dengan N airnya adalah 4/3 sin 91. Berarti sin I2 sama dengan 4/3 akar 2, di bawah akar 2 nya ya. Dirasionalkan kali akar 2 kali akar 2 berarti sisa 2/3 akar 2. Nah, sekarang yang jadi masalah nilai R1 nya berapa? Nah, kamu lihat di sini. Kan sini ada suatu segitiga nih, segitiga siku. Jadi kalau saya gambarkan ulang, sini ada segitiga siku gini. Ya, segitiga sini. Nah, sini ada nilainya apa? I2, sini ada R1. Nah, I2-nya sin I2 adalah 2 akar 2/3. Berarti kalau sin kan berarti depan per miring. Berarti sini 2 akar 2, sini 3. Nah, berarti yang ini berapa? Pakai persamaan Pitagoras, berarti akar miring kuadrat berarti 3 kuadrat min 2 akar 2 kuadrat. Katakanlah misalkan ini X. Nah, maka bisa kita lihat sini. Ya, masukkan ke dalam persamaan satu nih. Berarti nilai sin theta sama dengan akar 2 kali sin R1. Sin R1 berarti kan depan bermiring ya, berarti X depannya ini X/3. X/3. X-nya berapa? Kamu cari pakai ini. Ini 9 dikurang berapa nih? Coba. Oke ya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Pas. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, udah azan. Ya, sehari pertemuan kita kali ini sebagai penutup, saya minta kalian tetap terus berlatih ya, nggak boleh bosan dengan fisika. Ini menarik ya, karena kenapa? Karena yang kita pelajari nanti kita akan berguna untuk alat-alat optik ya, alat optik seperti kacamata, teropong dan sebagainya. Oke, sudah waktunya azan ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima selamat kasih, Pak. menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ya. Ya, semoga pahalanya Iya. diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih, Pak. Ya.